Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesempatan kita untuk bisa presentasi kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah biologi tanaman, bioteknologi tanaman, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton presentasi dari kelompok kami ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Hasani dengan nomor NPM 240311200054 yang akan memandu atau menjadi moderator pada presentasi kelompok. Karena kelompok kami akan membahas tentang Rhizobakteri pemicu tumbuh tanaman atau RPTT. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh teman-teman saudara Rifki Ramadan Alamsah dan Rizky Saputra. Next skip. Untuk materi pendahuluan, Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman atau dikenal sebagai RPTT atau populer disebut Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR adalah kelompok bakteri menguntungkan yang agresif menduduki atau yang sering disebut mengkolonisasi rhizosfer atau lapisan tanah tipis antara 1 sampai 2 mm di sekitar zona perakaran. Aktivitas RPTT ini memberi keuntungan bagi pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung RPTT ini didasarkan atas kemampuannya menyediakan dan memobilisasi atau memfasilitasi penyerapan berbagai unsur hara dalam tanah serta mensintesis dan mengubah konsentrasi berbagai fitohormon pemacu tumbuh. Sedangkan yang pengaruh tidak langsung berkaitan dengan kemampuan RPTT menekan aktivitas patogen dengan cara menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit seperti antibiotik dan sideropore. Next. Pengaruh positif RPTT. Pengaruh positif bagi pertumbuhan tanaman tentunya tidak dari berbagai jenis tanaman, bisa seperti umbi-umbian, tanaman hortikultura dan juga kacang-kacangan. Bisa dilihat oleh teman-teman pada pengaruh positif ini pertumbuhan tanaman umbi-umbian seperti lobak, kentang, gula bit, tanaman kanola atau sejenis kol dan sawi. Tanaman kacang-kacangan seperti buncis, kacang tanah, kacang polong, dan kacang kedelai. Selanjutnya, berbagai tanaman hortikultura atau disebut tanaman sayuran yang mana diinokulasi atau dipindahkan oleh Pseudomonas putida strain GR12 strip 2 yang dapat meningkatkan panjang akar, tinggi tanaman, dan penyerapan hara. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Rizky Saputra. Dengan segala hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya lanjut kepada fungsi dan mekanisme. Fungsi RPTT
dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama sebagai pemacu atau perangsang pertumbuhan, di mana dengan mensintesis dan mengatur konsentrasi berbagai zat pengatur tumbuh seperti fitohormon, asam indol, asesat atau AIA, giberelin, sitokin, dan etilen dalam lingkungan akar. Yang kedua, sebagai penyedia hara, di mana biofertilizer dengan menambat N2 dari udara secara asimbiosis dan melarutkan harape yang terkait di dalam tanah. Dan yang ketiga, sebagai pengendali patogen yang berasal dari tanah atau bioprotectants dengan cara menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit antipatogen seperti siderophore, glukanase, kitinase, antibiotik, dan sianida. Lanjut. Nah, seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa tabel di mana terdapat dalam tabel tersebut kemampuan beberapa isolat RPTT yang diisolasi dari tanah dan rhizosfer dalam menghasilkan AIA, melarutkan hara dan memproduksi siderophore. Seperti yang kita lihat dalam tabel tersebut, terdapat produksi AIA yang tertinggi pada TCR 59 dan ada pula beberapa isolat dan strain referensi yang tidak memproduksi AIA seperti TS3, TCR 68 dan yang lainnya. Lanjut. Adapun tabel kedua di mana karakter fungsional beberapa isolat RPTT yang diisolasi dari tanah dan rhizosfer terkait dengan fungsi pemacu pertumbuhan tanaman. Seperti yang kita lihat, terdapat beberapa identifikasi di mana identifikasi tersebut dapat memacu pertumbuhan tanaman. Seperti contoh identifikasi yang pertama, Pseudomonas fluorescens, di mana identifikasi tersebut dapat memacu pertumbuhan tanaman. Next. Selanjutnya, mekanisme RPTT dalam memacu atau meningkatkan pertumbuhan tanaman belum sepenuhnya dipahami sebenarnya. Hal ini terkait dengan kompleksitas peran RPTT bagi pertumbuhan tanaman dan beragamnya kondisi fisik, kimia, dan biologi di lingkungan rhizosfer. Namun, diyakini bahwa proses pemacu tumbuh tanaman dimulai dari keberhasilan RPTT tersebut dalam mengkolonisasi rhizosfer. Lingkungan rhizosfer yang dinamis dan kaya akan sumber energi dari senyawa organik yang dikeluarkan oleh akar tanaman atau eksudat akar merupakan habitat bagi berbagai jenis mikroba untuk berkembang dan sekaligus tempat pertemuan dan persaingan mikroba, di mana semakin banyak eksudasi akar, maka akan semakin besar jumlah dan keragaman mikroba. Kondisi ini akan meningkatkan persaingan dalam proses kolonisasi rhizosfer. Mungkin cukup sekian
yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putra yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Saudara Rifki Ramadan Alamsah. Segala hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Untuk selanjutnya peningkatan pertumbuhan tanaman. Peningkatan pertumbuhan tanaman oleh RPTT dapat terjadi melalui satu atau lebih mekanisme yang terkait dengan karakter fungsional RPTT dan kondisi di lingkungan rizosfer. Beberapa karakter fungsional RPTT sebagai berikut. Pertama, ada asam indol asetat atau biasa disebut AIA, merupakan bentuk aktif dari hormon auksin yang dijumpai pada tanaman dan berperan meningkatkan kualitas dan hasil panen. Fungsi hormon AIA bagi tanaman antara lain meningkatkan perkembangan sel, merangsang pembentukan akar baru, memacu pertumbuhan, merangsang pertumbuhan, meningkatkan aktivitas enzim. Pada umumnya, tanaman tidak mampu menghasilkan AIA dalam jumlah cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa strain RPTT mampu mensintesis AIA dari prekursor atau bahan dasar yang terdapat dalam eksudat akar maupun dari bahan organik atau sisa tanaman dan hewan. Yang selanjutnya ada enzim asesi deaminase atau enzim aminosaikloporopane karboksilik acid deaminase berperan mengurangi pembentukan ACC yang merupakan bahan dasar pembentukan hormon etilen. Hormon etilen selain berfungsi sebagai pemacu tumbuh atau mempercepat perkembangan akar, pembuangan, pematangan buah, dan lain-lain, juga berperan sebagai antagonis atau modulator bagi berbagai fitohormon untuk mencegah pertumbuhan tanaman yang berlebihan atau gigantisme. Pembentukan sintesis ACC dipacu oleh hormon AIA dan ACC yang terbentuk akan diubah menjadi hormon etilen yang dalam jumlah besar menghambat pemanjangan atau perkembangan akar baru. Yang terakhir, sideropore. Sideropore merupakan senyawa pengompleks Fe3+ atau pengkhelat besi spesifik yang dihasilkan mikroba untuk menyembunyikan unsur mikro besi di lingkungan rizosfer, sehingga unsur ini tersedia bagi perkembangan mikroba patogen. Beberapa strain RPTT seperti Pseudomonas fluorescens B10 mampu menghasilkan yellow green fluorescent sideropores atau bisa disebut Pseudobactin yang dapat menghambat perkembangan jamur patogen. Erwina keratophora, penyebab busuk pada kentang. Persaingan antara RPTT dan mikroba patogen dalam mendapatkan unsur besi berimplikasi pada pengendalian penyakit tular tanah atau soiborne diseases seperti penyakit layu rebah yang disebabkan oleh jamur Pythium ultimum dan busuk akar oleh jamur Fusarium oxysporum. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rifki Ramadan Alamsah yang telah memaparkan materinya. Dapat disimpulkan pada pemaparan materi kelompok kami bahwasanya Rijo
Rhizobacteria atau biasa disebut RPTT atau lebih populer disebut growth promoting Rhizobacteria atau PGPR adalah kelompok bakteri yang menguntungkan, yang agresif, yang menduduki rhizosphere atau lapisan tanah tipis antara 1 sampai 2 mm di sekitar zona perakaran. Yang mana aktivitas RPTT ini memberi keuntungan bagi pertumbuhan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang mana tadi dijelaskan oleh Saudara Rizky Saputra, adapun fungsi dari RPTT ini adalah dibagi dalam 3 kategori, yaitu sebagai pemacu atau perangsang pertumbuhan, sebagai penyedia hara, dan juga sebagai pengendali patogen yang berasal dari tanah. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya lewat kolom komentar. Sekian dari saya selaku moderator mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.